Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kita akan belajar bersama, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Anak-anakku, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, perhatikan dengan cermat dan bacalah dengan baik Quran Surat As-Saffat ayat ke-123 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin, yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Quran Surat As-Saffat ayat ke-123. Anak-anakku yang solih dan solihah, ada yang tahu siapakah Nabi Ilyas alaihissalam itu? Ya, betul sekali. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah untuk memperingatkan kaumnya, yaitu Bani Israel, yang menyembah patung berhala bernama Baal, agar tidak menyembah patung dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka, para kaum Bani Israel, tetap durhaka menentang peringatan dari Nabi Ilyas alaihissalam, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Kenapa bersembunyi di dalam gua? Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir yang tidak senang dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Karena kedurhakaan orang-orang kafir, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah musibah, yaitu berupa kekeringan. Nah, di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Bayangkan, selama 3 tahun tidak turun hujan, sehingga mengakibatkan banyaknya tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Kemudian setelah musibah terjadi, mereka baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya Nabi Ilyas alaihissalam sadar, kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kepada Allah agar musibah kekeringan itu segera dihentikan.
Kemudian doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka, kaum Nabi Ilyas alaihissalam, kembali berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang sangat besar, yang lebih dahsyat dan lebih berat daripada sebelumnya, yaitu berupa gempa bumi yang maha dahsyat, sehingga mereka mati berkelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang yang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Anak-anakku yang solih dan solihah, dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam yang sudah Pak Yusuf ceritakan tadi, ada pelajaran yang harus kita petik sebagai manusia. Yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa bersabar terhadap umatnya yang durhaka, dan Nabi Ilyas tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Kemudian yang ketiga, bagi umat manusia yang berdurhaka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan malapetaka atau siksaan yang sangat pedih kepada manusia. Nah, anak-anakku, demikianlah materi tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Pak Yusuf akhiri, ada tugas nih dari Pak Yusuf. Yang pertama, tugasnya apa keistimewaan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, pelajaran apa yang dapat dipetik dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Dikerjakan dengan semangat ya. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sekian dari Pak Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.